Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai konferensi pers yang baru saja dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kami sudah terhubung dengan reporter Putri Sofia yang sudah berada di lokasi. Putri, silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat malam Felicia dan juga pemirsa TV One. Baru saja kami mendengarkan keterangan pers langsung di Kejaksaan Agung. Tadi juga kami mendengarkan keterangan pers dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harly Siregar yang membuka rilis mengenai adanya dugaan tindak korupsi berupa suap dan atau gratifikasi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi pun didampingi dengan Direktur Penyidikan dari Kejaksaan Agung sendiri, ini ada Abdul Kohar, yang menyampaikan bagaimana kronologi dan runtutan dari kasus yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena memang dari sejak tanggal 11 April kemarin, pihak dari Jampitsus Kejaksaan Agung ini telah melakukan penangkapan kepada beberapa tersangka yang diduga terlibat dalam kasus suap berupa dan atau gratifikasi yang melibatkan oknum-oknum ataupun beberapa tersangka, yang mana memang kalau dari informasi yang tadi disampaikan ini ada 4 tersangka yang berinisial WG dan juga ada tersangka berinisial MS, AR dan juga MAN, yang mana untuk WG, MS dan AR sendiri ini berlaku ataupun memang memiliki peran sebagai panitera muda untuk WG, dan MS yang mana seorang advokat dan juga AR yang juga seorang advokat, dan MAN yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kita berbicara mengenai kasus apa yang akhirnya menyeret 4 tersangka ini, Felicia dan juga pemirsa, tadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Kapus Penkum dan juga Direktur Penyidikan Jaksa Agung ini menyampaikan bahwa memang ada kasus suap yang melibatkan beberapa korporasi CPO atau crude palm oil ataupun industri kelapa sawit yang terjadi pada sejak tahun Januari 2022 dan berlangsung memang cukup lama, sekitar beberapa tahun, sampai memang kasus ini diseret ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun memang beberapa korporasi tersebut tadi juga telah disebutkan, ada Permata Group yang terdiri dari beberapa anak perusahaan yang cukup banyak, tidak hanya Permata Hijau Group tetapi juga ada Wilmar Group dan juga Musim Mas Group, yang mana memang ketiga korporasi ini melakukan serangkaian ataupun dugaannya ini adalah pemberian fasilitas untuk memperlancar aktivitas crude palm oil yang berada di industri kelapa sawit, yang mana dari keempat tersangka yang telah ditangkap hari ini telah memberikan segelintir uang ataupun beberapa hal yang memang ditujukan untuk memberikan kepada majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan onslah ataupun tidak terjerat hukum sama sekali dari dakwaan yang telah disampaikan ataupun ditujukan kepada korporasi tersebut, yang mana kalau kita pantau memang tadi kami juga sempat bertanya awak media kepada Kejaksaan Agung sendiri bagaimana memang nasib dari majelis hakim yang terlibat dalam kasus ini memang masih akan terus dikejar, karena memang dari majelis-majelis hakim yang bertindak, 3 majelis hakim yang bertindak dalam kasus tersebut ini sedang berada di luar Jakarta. Dan untuk sementara keempat tersangka ini memang sudah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, yang mana keempat tersangka ini berada di rutan yang berbeda. Untuk pertama di tersangka WG ini berada di rutan yang berada di Jakarta Timur, dan sisanya ini yang merupakan panitera dan juga advokat berada di rutan Salemba. Dan dari kasus ini juga ada beberapa barang bukti yang telah disita. Dari Jakarta sendiri memang telah disita, tadi juga disebutkan ada banyak sekali uang dengan valuta asing. Ini ada uang dolar Singapura, uang dolar US dollar, dan juga ada uang rupiah dengan segelintir jumlah yang cukup banyak, dan juga tidak hanya uang rupiah tetapi juga tadi disebutkan ada beberapa lembar uang ringgit yang ditemukan di dalam salah satu mobil yang juga tadi menjadi barang bukti yang saat ini juga telah ditahan ataupun telah disita oleh Kejaksaan Agung. Dan untuk barang bukti sendiri selain uang tunai yang ditemukan, juga tadi kami memantau ada beberapa mobil mewah yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Ini tadi kami melihat adanya mobil mewah dari pabrikan Italia, Jepang, dan juga Eropa. Tadi kami memantau juga memang beberapa barang bukti ini nantinya akan disita dan juga telah diamankan di Kejaksaan Agung. Dan untuk sementara memang tersangka sudah ditahan di rutan yang berbeda dan akan ditahan selama 20 hari ke depan sampai Kejaksaan Agung ini akan mendalami bagaimana
ketiga hakim yang memberikan putusan onslah kepada kasus korporasi tersebut. Karena memang informasinya tadi kami dapat kalau pemberian ini bernilai 60 miliar rupiah kepada pihak-pihak tersebut dari yang jadi tersangka pada hari ini. Felicia. Baik, terima kasih banyak Putri Sofia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus suap atau gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan terkait kasus dan berikut pernyataan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Kita pada malam hari ini, Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rekan-rekan media, bahwa dari kemarin Jumat tanggal 11 April 2025 sampai pada malam hari ini Sabtu 12 April 2025, penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan pemeriksaan secara mendalam setidaknya terhadap 12 orang. Dan terhadap 12 orang tersebut oleh penyidik berketetapan setelah melakukan gelar perkara, ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa penyidik juga hingga saat ini masih terus melakukan upaya-upaya berupa penggeledahan di berbagai tempat, di beberapa provinsi. Jadi penyidik saat ini sedang terus melakukan penggeledahan dan tentunya hasilnya akan kami sampaikan pada update pada waktu yang akan datang. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami. Untuk lengkapnya kami persilakan Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan keterangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum, rekan-rekan wartawan yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan press release terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 11 kemarin malam, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan tindakan penggeledahan di 5 tempat di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, jadi ini bermula dari pengembangan perkara yang kita tangani terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam tindakan penggeledahan tersebut, penyidik menemukan adanya alat bukti, baik berupa dokumen dan berupa uang, yang mengarah
pada dugaan adanya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 12 ini, pada hari ini, April 2025, penyidik juga kembali melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta, dan malam hari ini juga ada tadi sampaikan Pak Kabupatkum di beberapa wilayah provinsi di luar Jakarta. Adapun barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan tersebut, yang pertama adalah uang dolar Singapura sebanyak 40.000, dolar Amerika Serikat 5.700, kemudian 200 yen dan 10.804.000 rupiah. Uang tersebut ditemukan atau didapat di rumah tinggal WG, yaitu di Villa Gading Indah. Yang kedua, uang US dolar Singapura sebanyak 3.400, dolar Amerika Serikat 600, dan rupiah sebesar 11.100.000 yang ditemukan atau diperoleh di dalam mobil milik WG. Yang ketiga, uang rupiah sebanyak 136.950.000 disita dari rumah AR, ini seorang pengacara. Kemudian yang keempat, satu buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan dolar Singapura, setiap lembarnya 1.000. Kemudian satu buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Kemudian satu buah dompet berwarna hitam yang berisi 23 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Kemudian satu lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya 1.000. Kemudian 3 lembar uang pecahan dolar Singapura, yaitu per lembarnya 50. Kemudian 11 lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya masing-masing 100. Kemudian 5 lembar uang pecahan dolar Singapura sebanyak nilainya 10. Kemudian 8 lembar uang pecahan Singapura, yaitu masing-masing 2 dolar. Kemudian 7 lembar uang pecahan 100.000 rupiah per lembarnya. Kemudian 235 lembar uang pecahan 100.000. 33 lembar uang pecahan 50.000 rupiah. 3 lembar uang pecahan ringgit, yaitu masing-masing per lembarnya adalah 50 ringgit. 1 lembar uang pecahan ringgit 100. Kemudian 1 lembar uang pecahan ringgit, yaitu nilainya 5 ringgit, dan 1 lembar uang pecahan ringgit nilainya 1 ringgit. Kemudian 1 unit mobil Veran Spider, Ferrari, agak gelap ya. Kemudian 1 unit mobil Nissan GT-R, 1 unit mobil Mercedes-Benz, dan ada lagi 1 unit mobil
Merek yang artis, tapi ada di sebelah, bisa dilihat terus ya. Lexus ya, kalau nggak salah Lexus. Selanjutnya, penyidik membawa beberapa orang, yaitu antara lain BG, yaitu Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena telah ditemukan dokumen dan beberapa uang sebagaimana saya sebut di depan. Kemudian MS dan AR berprofesi sebagai advokat, karena juga ditemukan dokumen dan beberapa uang dari yang bersangkutan dan di rumahnya. Kemudian MAN, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena juga digeledah yang bersangkutan ditemukan beberapa uang sebagaimana tadi saya sebut. Kemudian DDP, istri IN. Kemudian ada BS, kemudian BS tadi adalah supirman, dan 5 staf MS masing-masing atas nama B, atas nama Y, atas nama J, atas nama AS, atas nama AR, dan atas nama V. Kemudian beberapa orang tersebut dibawa ke gedung Jampitsus untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang bersangkutan, penyidik memperoleh alat bukti yang cukup. Telah terjadi tindak pidana suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 12 ini, pada hari ini, April 2025, penyidik juga kembali melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta, dan malam hari ini juga ada tadi sampaikan Pak Kabupatkum di beberapa wilayah provinsi di luar Jakarta. Adapun barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan tersebut, yang pertama adalah uang dolar Singapura sebanyak 40.000, dolar Amerika Serikat 5.700, kemudian 200 yen dan 10.804.000 rupiah. Uang tersebut ditemukan atau didapat di rumah tinggal WG, yaitu di Villa Gading Indah. Yang kedua, uang US dolar Singapura sebanyak 3.400, dolar Amerika Serikat 600, dan rupiah sebesar 11.100.000 yang ditemukan atau diperoleh di dalam mobil milik WG. Yang ketiga, uang rupiah sebanyak 136.950.000 disita dari rumah AR. Ini seorang pengacara. Kemudian yang keempat, 1 buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan dolar Singapura, setiap lembarnya 1.000. Kemudian 1 buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Kemudian 1 buah dompet berwarna hitam
yang berisi 23 lembar uang pecahan $100 Amerika. Kemudian 1 lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya 1.000. Kemudian 3 lembar uang pecahan dolar Singapura, yaitu per lembarnya 50. Kemudian 11 lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya masing-masing 100. Kemudian 5 lembar uang pecahan dolar Singapura sebanyak nilainya 10. Kemudian 8 lembar uang pecahan Singapura, yaitu masing-masing $2. Kemudian 7 lembar uang pecahan Rp100.000 per lembarnya. Ya pemirsa, itu dia tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung dan juga Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengenai dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana telah ditetapkan 4 orang tersangka atas kasus tersebut dan telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk penahanan tersebut dilakukan di rutan yang berbeda, 1 di rutan yang berada di Jakarta Timur dan juga 3 lainnya dilakukan penahanan di rutan Salemba. Demikian Breaking News TV One pemirsa, saat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.